Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang aliran-aliran dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, utamanya yang sangat terlihat tajam muncul aliran-aliran ini adalah ketika pasca Khulafaur Rasyidin atau meninggalnya Sayyidina Ali karamallahu wajh. Setelah itu umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran yang kita dengar, yang kita kenal dengan aliran akidah di dalam Islam. Kalau kita mengutip dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman yang telah dijelaskan bahwa di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa nanti ada 73 firqah atau golongan selain ahli sunnah wal jamaah, yang mana 70 firqah atau golongan tersebut bertumbuh pada 7 firqah, yang diantaranya adalah yang pertama golongan Syiah, yaitu kaum yang berlebih-lebihan memuja Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Aliran Syiah ini juga nantinya akan terpecah menjadi beberapa golongan. Di Indonesia sudah ada aliran ini. Ada sebagian di pojok-pojok Pulau Jawa, ada sebagian di pojok-pojok Pulau Sumatera. Maka kita perlu mengantisipasi dengan aliran-aliran yang tidak sepaham dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun firqah yang kedua yaitu Khawarij, yaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Mereka sangat membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan ada sebagian yang sampai mengkafirkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Firqah ini berkeyakinan pelaku dosa besar statusnya kafir. Kaum Khawarij terpecah menjadi 20 aliran. Sahabat yang dirahmati Allah, bahwa kaum Khawarij ini sangat keji, tidak mencerminkan umat Islam, karena mereka berani membunuh dan mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama muslim karena mereka berbeda dengan yang diyakini oleh mereka. Kemudian yang ketiga, firqah atau golongan Mu'tazilah, yaitu kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Manusia membuat pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga. Pelaku dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan ruh. Kaum Mu'tazilah ini nantinya terpecah menjadi 20 aliran, termasuk diantaranya adalah Qadariyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kalau saudara-saudara semuanya pernah mendengar ada istilah manzilah bainal manzilataini, atau ada tempat di antara dua tempat, maka inilah akidahnya Mu'tazilah. Kita perlu mewaspadai kalau ada dai atau penceramah yang mengatakan bahwa ada tempat di antara dua tempat, itu adalah sebagian dari ajaran Mu'tazilah. Kemudian yang keempat, golongan Murji'ah, yaitu kaum yang memfatwakan tidak
apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman, dan sebaliknya membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kafir. Kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Ini juga ekstrim teman-teman, bahwa mereka menganggap yang penting iman. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah beriman maka selesai, maka kita pasti akan selamat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah aliran Najariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan oleh Tuhan. Tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah terpecah menjadi 3 aliran. Kaum ini juga tidak sepaham dengan kita. Maka kita harus berhati-hati kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak sepaham dengan kita. Kemudian yang keenam, golongan Jabariyah. Golongan ini memfatwakan bahwa manusia itu merupakan sesuatu yang terkekang, atau bisa dikatakan majbur, artinya tidak berdaya apa-apa. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya satu aliran. Jabariyah ini mengatakan bahwa baik buruknya kita tergantung oleh Tuhan. Kita melakukan maksiat tergantung Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar di dalam kamusnya Jabariyah ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah Musyabbihah, yaitu kaum yang memfatwakan ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Tuhan mempunyai tangan, Tuhan mempunyai kaki, duduk di kursi, naik dan turun tangga, dan semisalnya. Kaum ini hanya satu aliran. Pengikut Ibnu Taimiyah termasuk golongan ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa golongan ini termasuk para pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Wallahu alam. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah ada 7 aliran-aliran yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami selain ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita termasuk ke dalam aliran yang satu yang selamat, yaitu aliran ahli sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Sebagian dari golongan yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabatnya, yakni para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.